Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anak sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya seluruh siswa kelas 10 dan 11 yang Bapak banggakan. Hari ini kita memasuki materi yang kedua tentang akidah. Materi yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah meningkatkan iman di tengah virus COVID-19. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan sejenak di mana di tengah viralnya corona COVID-19 ini. Jadi tertarik dengan angka 19 yang pada nama virus ini. Angka 19 terdiri dari angka 1 dan angka 9. Sehingga muncul, apa sih keistimewaan angka 1 dan angka 9 di COVID-19 ini kalau dilihat dari kacamata agama kita, yaitu dinul Islam. Angka 1 adalah menunjukkan ucapan atau bilangan ahad atau esa. Pelajaran yang dapat diambil, kalau hidup mau berarti, maka kita harus mengawali dan jangan lupa dengan zat yang satu, yaitu Allahu Ahad. Allah sendiri telah menyebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas yang bunyinya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, qul, katakanlah, huwa, dia, Allahu ahad, Allah yang maha esa. Allahu samad, Allah tidak, atau Allah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dan tiada beranak juga tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Demikian pula fenomena corona, selama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dekatnya terhadap zat yang maha tunggal, yang maha esa, yang ahad, maka insya Allah karena taat dan dekatnya kepada Allah, maka kita sebagai seorang muslim tidak boleh takut yang berlebihan. Mengapa? Karena virus adalah merupakan makhluk Allah. Artinya sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah, dan juga manusia adalah merupakan makhluk Allah. Jadi artinya virus makhluk Allah
manusia juga makhluk Allah. Maka mintalah kepadanya agar virus ini tak bisa menghindari kepada kita semua. Maka kalau kita perhatikan, cara yang pertama menghadapi fenomena virus yang sekarang sedang viral, yang sekarang sedang booming, bukan saja di Indonesia tetapi mendunia, maka perbaikilah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah yang menunjukkan tentang angka 1. Kemudian angka 9 adalah angka yang boleh juga dikenal istimewa. Karena jika hasil perkalian 9 kemudian kita jumlahkan, itu hasilnya adalah akan melahirkan nilai 9. Ini menurut seorang ahli dalam ilmu matematika dari perkalian 9. Contohnya 1 kali 9 maka nilainya adalah 9. 2 kali 9 sama dengan 18. 18 artinya 1 dengan 8, sehingga kalau dijumlahkan sama dengan 9. 3 kali 9 itu adalah 27. Kalau kita jumlahkan 2 dan 7 adalah 90. 4 kali 9 36. Angka 3 dan 6 kemudian kita jumlahkan 9. 5 kali 9 nilainya adalah 45. Kalau kita jumlahkan 4 dan 5 berarti 9. Dan seterusnya terus dengan perkalian 9. Nah, kemudian kita lihat Al-Quranul Karim ketika kita tadarus, dibaca surat demi surat dari mulai nomor urutan 1 sampai dengan urutan yang ke-9, maka di dalam Al-Quran akan diketemukan, yaitu dengan sebutan surat At-Taubah, artinya taubat. Maka dengan kedua cara atau cara yang kedua untuk menghadapi yang namanya virus corona sekarang ini, itu adalah dengan cara memperbanyak taubat. Jadi boleh jadi dengan hadirnya wabah virus COVID-19 ini mungkin merupakan peringatan atas berbagai macam kemaksiatan manusia. Kenapa? Karena Allah telah mengingatkan kepada kita semua, yaitu dengan 2 ayatnya. Jadi Allah telah mengingatkan kepada semua umat manusia dengan 2 ayatnya, yaitu yang dikenal dengan sebutan ayat qauliyah, artinya tanda-tanda kebesaran Allah yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Itu adalah yang disebut dengan ayat qauliyah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, artinya tanda-tanda kebesaran Allah dengan menunjukkan hasil ciptaannya. Dan kita belajar dari umat-umat terdahulu, yaitu umat-umat sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka diperingatkan oleh Allah. Yang pertama adalah dengan ayat qauliyah, yaitu dengan menurunkannya
kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, kayak yang disebut dengan kitab Taurat, Injil, Zabur, kemudian ada juga yang dikenal dengan sebutan Suhuf. Itu semuanya adalah merupakan peringatan Allah atau petunjuk Allah, pembelajaran yang harus kita taati. Pada waktu tersebut ternyata mereka melakukan kemaksiatan, sehingga Allah menurunkan peringatan yang kedua, yaitu dengan menunjukkan berbagai macam, yaitu peringatan dalam bentuk azab. Contohnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah, ternyata umat-umatnya tersebut hanya beberapa orang saja yang taat dan ikut beriman kepada Allah melalui dakwahnya Nabi Nuh. Sehingga Allah menurunkan, merupakan peringatan azab mungkin, yaitu dengan adanya atau banjir yang menyeluruh. Kemudian juga pada zaman-zaman Nabi yang lain itu dengan datangnya berbagai macam wabah penyakit. Ada yang bentuknya binatang seperti dengan datangnya belalang. Kemudian ada juga dengan datangnya penyakit yang namanya kudis atau lepra. Ini adalah muncul pada saat itu di zaman-zaman para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Sedangkan pada zaman Nabi Rasulullah Muhammad SAW sekarang ini, itu adalah begitu maha besarnya Allah, maha rahman dan rahimnya Allah. Peringatan tersebut tidak serta-merta dalam bentuk kauniyah. Mungkin bisa jadi virus corona yang sekarang dikenal dengan sebutan COVID-19 ini, itu bisa saja menjadi peringatan, menjadi azab kepada orang-orang yang tidak meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang kita coba, kalau tadi kita harus memperbanyak taubat dengan angka 9 dan surat yang ke-9, kemudian kita gabungkan antara angka 1 dan 9 menghasilkan angka 19. Jumlah huruf hijaiyah dari ayat pertama surat Al-Fatihah itu pun jumlahnya adalah 19. Nah, ini bisa jadi apakah ini adalah secara tidak sengaja atau memang ini adalah suatu kenyataan, itu adalah wallahu alam, Allah sendiri yang lebih mengetahui. Cuma menurut para pendapat dalam ilmu matematika, itu ternyata ada kesamaan antara apa yang sudah tertuang dalam Al-Quran dengan apa yang ada dalam ilmu logika itu sendiri. Maka oleh karena itu insya Allah kita hadapi fenomena ini dengan selalu mengawali segala perbuatan yang baik kita dengan mengucapkan basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi yang lebih jauh lagi, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memulai pekerjaan yang baik, hendaknya kita ucapkan dengan bacaan Bismillahilladzi la yadhuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bapak ulang sekali lagi.
Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillah artinya dengan menyebut nama Allah. La yaduru, tidak ada yang membahayakan. Ma'asmihi, dengan menyebut namanya. Syai'un, segala sesuatu. Fil ardi, yang ada di muka bumi. Wala fis samai, dan juga yang ada di langit. Wa huwas sami'ul alim, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu adalah harfiah secara perkataan. Kalau kita artikan secara keseluruhan, artinya adalah dengan menyebut nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan, baik di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Barangkali itu saja pertemuan yang kedua ini, yang mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Dan kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.